Sebelum belajar, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Ketika membaca surat At-Tin, kita terlebih dahulu mulai dengan isti'azah dan basmalah. Ketika membaca surat At-Tin, kita harus memperhatikan tanda bacanya, yaitu fathah, kasroh, doma, sukun, dan tasydid. Kita bisa menghafal surat At-Tin dengan membaca berulang-ulang ayatnya sampai hafal dan lancar. Surat At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin memiliki makna kandungan yang menjadi cerminan untuk kehidupan umat manusia. Kandungan surat At-Tin adalah yang pertama, tin adalah buah yang lembut dan dapat menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan minyaknya yang berlimpah. Tursinin merujuk pada ditetapkannya syariat Nabi Musa di sekitar Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ini, Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Al-Balad Al-Amin mengibaratkan kota Mekah yang menjadi tempat tinggal sekaligus menyebarkan agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah menganugerahkan sejumlah potensi kepada manusia sehingga bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dibanding makhluk lainnya. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Pelajaran 2. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Biasanya ketika kita ingin mengenal sesuatu, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama, kita dapat mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah. Untuk mengenal Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna disebutkan 99 nama-nama Allah yang baik dan indah. Untuk di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup pada setiap makhluknya. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Yang keempat, Al-Ahad, artinya yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu esa. Kita pastinya ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku terpuji dengan mengamalkan Asmaul Husna dapat kita lakukan, seperti rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, memelihara kebersihan, merapikan tempat tidur sendiri, dan lainnya. Allah menyuruh manusia
untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah adalah yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai bahwa diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Contohnya, yang pertama, berperilaku terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Yang kedua, berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Yang ketiga, berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Kita semua tentunya ingin menjadi anak yang baik dan soleh. Nah, ciri anak soleh adalah yang pertama, jujur. Jujur ada 3. Jujur kepada Allah, ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya, tidak mencontek ketika sedang ujian. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya, jujur kepada orang tua. Ciri anak soleh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Mulai dari dalam kandungan sampai kita besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, dan mendidik kita. Jasa orang tua kita tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru telah mengajari, membimbing kita beribadah, menghitung, dan mengenal lingkungan. Sudah seharusnya kita hormat dan patuh kepada guru. Ciri anak soleh yang ketiga adalah menghargai sesama. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Pelajaran 4. Bulan Ramadan yang indah. Setiap bulan Ramadan, kita wajib untuk berpuasa. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Orang yang bertakwa hidupnya akan tentram dan bahagia. Supaya puasa kita baik, kita harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Syarat wajib puasa yaitu berakal sehat, balik atau dewasa,
dan kuat berpuasa. Syarat sah puasa yaitu beragama Islam, berakal, mumayyiz atau tamyiz yaitu cerdas dan dapat membedakan baik dan buruk, suci dari haid bagi perempuan, dan dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Rukun puasa pertama adalah niat, dan kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan atau minum disengaja, muntah dengan disengaja, haid atau melahirkan, hilang akal, murtad atau keluar dari agama Islam. Sedangkan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa contohnya berdusta, menghina, memfitnah, berkata kotor, dan sebagainya. Pada bulan Ramadan, kita harus memperbanyak kebaikan. Contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan antara lain adalah sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Puasa itu bermanfaat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, melatih kejujuran, menanamkan kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, serta melatih kesabaran. Setelah selesai belajar, mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.